Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Nabila, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada video ini, saya akan membahas 3 materi. Yang pertama ada teori semiotika, yang kedua ada Frankfurt School, dan yang terakhir ada naratif. So, langsung aja kita bahas materi yang pertama, yaitu teori semiotika. Teori-teori komunikasi. Teori semiotika sendiri dikemukakan oleh seorang kritikus sastra dan semiologi yaitu Francis Ronald Barthes. Barthes menulis bahwa baginya semiotika bukanlah suatu sebab, suatu ilmu, suatu disiplin, suatu sekolah, suatu gerakan, atau mungkin bahkan teori. Tujuan semiotika sendiri adalah menafsirkan tanda-tanda verbal dan nonverbal, di mana verbal di sini disebut dengan linguistik. Mengenai teori semiologi adalah semiologi atau semiotika seperti yang lebih dikenal di Amerika berkaitan dengan apapun yang dapat mewakili sesuatu yang lain. Secara etimologis, semiotik berasal dari kata Yunani simion yang berarti tanda. Secara terminologis, semiotik dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari sederetan luas objek-objek, peristiwa-peristiwa seluruh kebudayaan sebagai tanda. Secara singkat, semiotika adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. Tanda-tanda di sini yaitu perangkat yang kita pakai dalam upaya berusaha mencari jalan di dunia ini. Barthes awalnya menggambarkan teori semiotikanya sebagai penjelasan dari mitos. Kemudian ia kembangkan dan mengganti istilah konotasinya untuk melabeli bagasi ideologis yang dibawa tanda kemanapun mereka pergi. Kemudian ada prinsip-prinsip inti Barthes tentang teori semiotika ini. Yang pertama ada tanda adalah kombinasi penanda dan penandanya, dan yang kedua ada sebuah tanda tidak berdiri sendiri. Barthes pun melihat aspek beda dari penanda yakni mitos yang menandai sebuah masyarakat. Mitos menurut keterangan dari Barthes terletak pada tingkat kedua penandaan. Jadi sesudah terbentuknya sistem tanda, penanda, petanda, tanda itu akan menjadi penanda baru yang lantas mempunyai petanda kedua dan menyusun tanda baru. Mitos merupakan suatu jenis sistem semiotika tingkat 2. Teori ini dikembangkan oleh Barthes untuk mengerjakan kritik atas ideologi kebiasaan massa atau kebiasaan media. Selanjutnya, Pateda mengungkapkan sekurang-kurangnya terdapat 9 macam semiotik, yaitu yang pertama ada semiotik analitik, kedua semiotik deskriptif, ketiga semiotik faunal, keempat semiotik kultural, kelima semiotik naratif, keenam semiotik natural, ketujuh semiotik normatif, yang kedelapan semiotik sosial, dan yang terakhir semiotik struktural. Variasi dalam tradisi semiotika. Yang pertama ada semantik. Semantik berbicara tentang bagaimana tanda-tanda berhubungan dengan yang ditunjuknya atau apa yang ditunjukkan oleh tanda-tanda. Yang kedua ada sintaktik. Sintaktik adalah kajian hubungan di antara tanda-tanda. Sintaktik mengacu pada aturan-aturan yang dengannya orang dapat mengkombinasikan tanda-tanda ke dalam sistem makna yang kompleks. Yang terakhir ada pragmatik. Pragmatik memperlihatkan bagaimana tanda-tanda membuat perbedaan dalam kehidupan dengan melengkapi tradisi sosial budaya. Pragmatik, tanda-tanda penting bagi sejumlah perhatian akan komunikasi, tetapi tentu sangat berarti dalam melihat pada pemahaman dan kesalahpahaman. Masuk ke teori selanjutnya yaitu Frankfurt School. Frankfurt School atau Sekolah Ilmu Sosial adalah sekelompok peneliti yang terkait dengan Institut Penelitian Sosial di Frankfurt am Main, Jerman, yang menerapkan Marxisme pada teori sosial interdisipliner yang radikal. Teori kritis mazhab Frankfurt sendiri merujuk pada sekelompok pemikir berhaluan Marxis yang tergabung dalam kerja-kerja intelektual kritis di Institut Penelitian Sosial yang berpusat di Frankfurt, Jerman. Mazhab Frankfurt juga menghasilkan salah satu model pertama dari studi budaya kritis yang menganalisis proses produksi budaya dan ekonomi politik teks-teks budaya, dan penerimaan dan penggunaan artefak budaya oleh audiens.
Tokoh-tokoh Farm Fruit School juga memproduksi ide tentang teori-teori kritis, tentang budaya massa, komunikasi dalam reproduksi sosial dan dominasi. Sekolah Frankfurt sendiri juga berfokus pada teknologi dan budaya yang menunjukkan bagaimana teknologi menjadi kekuatan utama, produksi dan mode formatif organisasi sosial dan kontrol. Masuk ke materi yang terakhir yaitu naratif. Naratif dikemukakan oleh seorang profesor di Sekolah Komunikasi Annenberg University of Southern California yang bernama Walter Fisher. Walter Fisher pernah melontarkan pernyataan filosofis yaitu orang-orang adalah hewan yang bercerita untuk sebuah pertanyaan apakah hakikat fitrah manusia. Fisher memulai bukunya Komunikasi Manusia sebagai Narasi dengan mengacu pada baris pembukaan Injil yaitu Yohanes. Pada mulanya adalah firman dalam kurung logo. Dia mencatat bahwa kata Yunani logo awalnya termasuk cerita, alasan, konsepsi, wacana, atau pemikiran semua bentuk komunikasi manusia. Fisher mendefinisikan narasi sebagai tindakan simbolis, kata-kata dan atau perbuatan yang memiliki urutan dan makna bagi mereka yang hidup, menciptakan atau menafsirkannya. Paradigma naratif Fisher adalah mitra interpretatif untuk upaya mereka. Fisher tidak menganggap paradigma naratif sebagai retorika khusus. Sebaliknya, dia melihat sebagai fondasi untuk membentuk suatu kepercayaan. Fisher mendaftar 5 asumsi paradigma dunia rasional yang berlaku. Yang pertama, orang pada dasarnya rasional. Yang kedua, kami membuat keputusan berdasarkan argumen. Yang ketiga, jenis situasi berbicara dalam kurung hukum ilmiah legislatif menentukan arah argumen kita. Yang keempat, rasionalitas ditentukan oleh seberapa banyak kita tahu dan seberapa baik kita berdebat. Yang terakhir, dunia adalah sekumpulan teka-teki logis yang dapat kita pecahkan melalui analisis rasional. Pergeseran paradigma. Pergeseran paradigma adalah perubahan signifikan dalam cara kebanyakan orang melihat dunia dan maknanya. Pergeseran ini terjadi dari paradigma dunia rasional dalam kurung sistem logika ke arah paradigma naratif. Manusia adalah makhluk rasional. Dikarenakan 1. Manusia adalah makhluk pencerita. Kedua, pengambilan keputusan dan komunikasi didasarkan pada argumen. Yang ketiga, pengambilan keputusan dan komunikasi didasarkan pada pertimbangan yang sehat. Yang keempat, rasionalitas didasarkan pada kualitas pengetahuan dan proses pemikiran formal. Yang kelima, rasionalitas didasarkan pada kesadaran orang tentang bagaimana sebuah cerita konsisten secara internal dan benar sebagaimana pengalaman hidup yang dijalani. Yang keenam, di dunia dapat direduksi menjadi sebuah rangkaian hubungan logis yang disingkap melalui pemikiran logis. Yang terakhir, dunia dialami oleh orang sebagai sebuah kumpulan cerita yang harus dipilih salah satunya. Ketika memilih, kita menjalani hidup dalam proses penciptaan ulang terus-menerus. Pembahasan sebelumnya yaitu manusia adalah makhluk rasional itu terdapat pada 5 asumsi yang sebelumnya sudah kita bahas, yang itu orang pada dasarnya rasional. Itulah pembahasan singkat tentang materi yang saya presentasikan. Kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.